di antara semua anak ibu. Cuma dia yang gak dapat kasih sayang dari bapak. Karena itu Bu, gak pernah ketemu tapi kenapa kelakuannya tuh mirip banget sama bapak. Cerita tentang ibu yang terlupakan di masa tua. Jangan buang ibu mengikuti kisah Ristiana, seorang ibu tunggal yang harus membesarkan 3 anaknya seorang diri setelah sang suami pergi meninggalkan utang dan luka keluarga. Dalam kondisi hidup yang serba sulit, Ristiana tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk Tama, Dewi, dan Tria agar mereka bisa tumbuh sukses. Namun setelah anak-anaknya dewasa dan memiliki kehidupan masing-masing, hubungan keluarga perlahan berubah. Kesibukan kerja, masalah pribadi, dan luka masa lalu membuat mereka semakin jauh dari sang ibu. Situasi mencapai titik paling menyakitkan ketika Ristiana harus tinggal di panti jompo, tempat ia menjalani hari-hari dalam kesepian sambil menunggu anak-anaknya datang berkunjung. Konflik yang diangkat terasa sangat dekat dengan realitas kehidupan modern, terutama bagi keluarga urban yang sering kali terjebak dalam rutinitas dan tuntutan pekerjaan. Penampilan Nirina Zubir menjadi salah satu kekuatan utama film ini. Ia berhasil membawakan sosok ibu yang penuh kasih, tegar, tetapi menyimpan luka mendalam dengan sangat natural. Ekspresi sederhana dan dialog yang tidak berlebihan justru membuat emosinya terasa kuat sampai ke penonton. Reval Hadi dan Amanda Manopo juga tampil solid sebagai anak-anak yang berada di posisi serba salah. Film ini tidak sepenuhnya menjadikan mereka sebagai anak durhaka, melainkan memperlihatkan bagaimana tekanan hidup dan trauma masa lalu ikut memengaruhi sikap mereka terhadap sang ibu. Chemistry antar pemain terasa hidup sehingga konflik keluarga dalam film ini tampak realistis dan mudah dipahami. Salah satu adegan paling menyentuh hadir saat Ristiana duduk sendirian di panti jompo sambil melihat foto-foto lama keluarganya. Adegan sederhana itu terasa sangat emosional karena menggambarkan kesepian seorang ibu yang pernah menjadi pusat kehidupan anak-anaknya. Selain itu, ada pula momen menjelang pernikahan Dewi yang membuka kembali luka lama keluarga mereka. Film ini berhasil menunjukkan bahwa konflik dalam keluarga seringkali bukan soal siapa yang paling benar, tetapi tentang banyak perasaan yang selama ini dipendam. Nuansa emosional semakin kuat lewat soundtrack yang berjudul Jangan Buang Aku yang dinyanyikan oleh Rizky Febian. Lagu tersebut muncul di beberapa momen penting dan berhasil memperdalam suasana haru. Salah satu hal yang membuat Jangan Buang Ibu terasa berbeda adalah cara film ini membangun konflik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ceritanya tidak terasa berlebihan atau terlalu melodramatis. Justru karena terasa realistis, emosinya jadi lebih mengena. Film ini juga menyoroti isu sosial tentang penelantaran lansia yang semakin sering terjadi di tengah kehidupan modern. Kesibukan dan jarak sering membuat hubungan anak dan orang tua menjadi renggang tanpa disadari. Meski beberapa bagian cerita terasa sedikit lambat, secara keseluruhan film ini tetap mampu menjaga emosi penonton dari awal hingga akhir. Dengan akting yang kuat, cerita yang relate, dan pesan moral yang menyentuh, Jangan Buang Ibu layak disebut sebagai salah satu film drama keluarga Indonesia paling emosional di tahun 2026. Film ini bukan hanya menghadirkan kisah sedih, tetapi juga menjadi pengingat untuk lebih menghargai kehadiran orang tua sebelum semuanya terlambat. Tidak sedikit penonton yang mengaku langsung ingin menghubungi ibu mereka setelah keluar dari bioskop. Bapak, Bu, dia gak pantas dipanggil Bapak, Bu. Bertahun-tahun, Bu. Gak ada kabar. Bu, kalau untuk keluarga ini apapun itu, Bu. Abang rela, tapi bukan buat dia.